Dari ingatan penjaga itu, Hani mengetahui bahwa Zenithine belum pergi kemanapun dan saat ini berada di kediamannya. Hani sangat gembira saat melakukan penemuan ini. Dia merubah penjaga menjadi awan debu sebelum langsung menuju puncak gunung. Puncak gunung itu cukup luas dan luas, tetapi tidak ada banyak bangunan di sana. Selain dari beberapa ruang sporadis dan paviliun, hanya ada hamparan besar tanah kosong. Seperti yang diduga, ada banyak kultivator tingkat tinggi di pulau itu. Hampir tidak ada kultivator tingkat rendah di bawah tahap formasi inti. Dengan demikian, hanya ada sekitar 500 hingga 600 kultivator koalisi Starfall di pulau itu. Sejumlah besar kultivator pada atau di atas tahap pembangunan fondasi sudah cukup kuat untuk diperhitungkan. Dan itu bahkan tidak memperhitungkan fakta bahwa ada juga beberapa kultivator jiwa baru lahir di pulau itu. Hani menyembunyikan dirinya dan melanjutkan tanpa suara menuju paviliun besar tertentu. Paviliun ini adalah bangunan yang cukup spektakuler dengan 5 tingkat, yang meruncing ke atas untuk membentuk piramida, dan tingkat pertama memakan area beberapa ribu kaki. Namun seluruh bangunan dibangun dari jenis batu hitam pekat yang aneh yang memancarkan yin-qi yang gelap, menyambarnya dengan perasaan yang sangat gelap dan suram. Hani melirik gedung di depannya yang hampir seluruhnya tertutupi oleh yin-qi yang gelap, dan senyum dingin muncul di wajahnya saat dia menyapu tangan ke udara. Pisau besar api ungu meluncur di udara, mengiris jalan di yin-qi yang jatuh. Hani berubah menjadi seberkas cahaya biru dan melaju ke lorong sementara tanpa ragu-ragu. Siapa di sana? Begitu Hani masuk melalui pintu paviliun, suara khawatir terdengar, dan seberkas cahaya hitam terbang ke arahnya. Cahaya itu tampaknya mengandung seorang kultivator setengah baya. Pria itu bukan Zenithine, jadi Hani benar-benar mengabaikannya dan menyapu lengan ke arahnya, memanggil pedang yang panjangnya lebih dari 10 kaki yang tiba-tiba menghilang saat itu melayang di udara. Hati kultivator setengah baya tersentak kaget setelah melihat itu, dan dia membuka mulutnya untuk mencoba dan mengeluarkan semacam harta sihir. Namun sudah terlambat, cahaya keemasan melintas di udara, dan pedang itu muncul kembali di atas kepalanya sebelum menembak ke bawah seperti sambaran petir. Deru kesedihan terdengar saat tubuh kultivator itu langsung diiris menjadi beberapa bagian. Bahkan jiwanya telah ditumbuk oleh cahaya keemasan dan tidak ada sedikit pun yang mampu melarikan diri. Hani melirik tanpa ekspresi pada tubuh yang dimutilasi. Itu jelas seorang kultivator formasi inti, dan menilai dari seni kultivasi yang telah dilepaskannya, dia tampaknya menjadi salah satu murid Zenithine. Dia menjentikan jari dan bola api merah menyala. Gelombang panas yang memancar menjalar ke udara. Ketika bagian-bagian tubuh terbakar menjadi kehampaan. Hani berbalik ke arah tangga dan sedikit kejutan melintas di matanya. Agak aneh bahwa Zenithine masih belum mengetahui fakta bahwa ada sesuatu yang salah pada saat ini. Dia segera melepaskan indera spiritualnya dan mengirimnya menyapu ke tingkat yang lebih tinggi dari paviliun. Beberapa saat kemudian, ekspresi aneh muncul di wajahnya. Dia menemukan bahwa tingkat yang lebih tinggi dari paviliun benar-benar kosong, tanpa ada satu orang pun yang dapat ditemukan. Seolah-olah kultivator formasi inti itu adalah satu-satunya yang menjaga seluruh paviliun ini. Mungkinkah Zenithine sudah meninggalkan paviliun dan tidak tinggal di kediamannya? Hani merasa sedikit kecewa. Dia membelah dagunya dan ekspresi kontemplatif muncul di wajahnya. Tiba-tiba sebuah pikiran sepertinya terlintas di benaknya ketika dia mengirim indera spiritualnya menyapu tanah di bawah. Segera setelah itu, senyum muncul di wajahnya. Dia segera menepuk-nepuk kantong penyimpanan yang tergantung di pinggangnya untuk memanggil 2 tongkat giok merah dan kuning. Dia dengan lembut melambaikan tongkat melalui udara, di mana penghalang cahaya kuning muncul meliputi tubuhnya. Dia kemudian memutar tubuhnya dan entah bagaimana menggali ke dalam tanah. Tingkat pertama dari paviliun itu segera kosong lagi. Setelah melakukan perjalanan lebih dari 100 kaki di bawah tanah, penghalang cahaya abu-abu dan dinding batu hitam pekat muncul di hadapan Hani. Hani segera memanggil lapisan ungu di tangannya sebelum menggeseknya ke penghalang cahaya.
Sebuah luka kecil segera robek di penghalang cahaya abu-abu. Hani memutar tubuhnya dan berubah menjadi benang biru, sehingga memungkinkan dia untuk memasukkan dirinya melalui luka yang hanya sekitar setengah kaki lebarnya. Ketika dia menginjakkan kaki di atas undukan batu yang masih asli, dia menemukan bahwa dia berada di tangga batu yang mengarah ke bawah dengan batu-batu hitam halus ke segala arah di sekitarnya. Hani melihat ke bawah dengan ekspresi dingin sebelum menyipitkan matanya saat dia melepaskan indera spiritualnya. Dia akan menilai situasi di bawah terlebih dahulu sebelum memutuskan tindakan. Namun dia kemudian segera mengangkat alis saat dia mengucapkan suara kejutan. Setelah melakukan perjalanan ke bawah untuk beberapa ratus kaki, indera spiritualnya pulih oleh kekuatan yang tak terlihat. Seseorang telah membuat batasan penolakan indera spiritual di bagian bawah lorong. Hani sedikit terkejut dan juga cukup ingin tahu setelah membuat penemuan ini. Tidak hanya formasi indera spiritual yang sangat kompleks, mereka juga sangat mahal untuk didirikan. Bahkan seorang kultivator jiwa baru lahir tidak akan mendirikannya tanpa alasan yang kuat. Tempat ini seharusnya hanya menjadi tempat tinggal sementara untuk Zenithine. Jadi mengapa dia membuat batasan kaliber ini? Itu sangat aneh. Dengan sedikit kejutan di hatinya, Hani segera melayang ke bawah. Panjang tangga batu jauh melebihi dugaan Hani. Setelah berjalan ke bawah sejauh beberapa ribu kaki, dia masih belum mencapai bagian bawah, dan seolah-olah dia turun ke lubang tanpa dasar. Alis Hani berkerut saat rasa kebingungan menggenang di dalam hatinya. Setelah melayang beberapa saat lagi, ledakan kuat ki spiritual tiba-tiba datang ke arahnya. Jantungnya tersentak kaget sebagai respon, dan langkah kakinya secara refleks berhenti tiba-tiba. Ini memang ki spiritual dengan kemurnian tertinggi, jauh lebih unggul dari kaliber ki spiritual yang ditemukan dalam vena roh kelas atas yang normal. Hani mengambil nafas dalam-dalam dan ekspresinya sedikit berubah saat dia mundur lebih dari 100 kaki. Begitu dia meninggalkan beberapa langkah, ki spiritual tiba-tiba tidak ada lagi. Benar-benar ada sesuatu yang menarik terjadi di sini. Hani merenung pada dirinya sendiri saat dia kembali ke ekspresi normalnya. Dia kemudian mengamati sekelilingnya dan tiba-tiba mengangkat tangan tanpa firasat, meraih dengan kejam ke dinding batu di sampingnya. Cahaya gletser berkilauan di ujung jarinya dan batu hitam itu seperti tahu, membiarkan jari-jarinya tenggelam ke dalam batu sebelum mencungkil sepotong besar. Di balik dinding batu hitam, ada sejenis batu biru pucat. Hani menarik tangannya dan menatap sepotong batu biru besar di tangannya. Batu itu tampaknya tidak berbeda dengan batu biru biasa. Hani mengangkat alis saat 5 jarinya bertemu. Potongan batu segera dihancurkan menjadi bubuk halus sebelum tumpah ke tangga batu. Hampir pada saat yang sama, cahaya biru melintas di mata Hani. Saat dia melepaskan mata roh cerahnya, apa ini? Dia akhirnya memperhatikan sesuatu yang aneh. Di dalam bubuk batu biru, ada butiran perak samar yang berkedip tanpa henti. Tentu saja, itu hanya dapat dirasakan oleh Hanli setelah dia menyuntikkan kekuatan spiritualnya ke matanya. Dia tidak dapat mengidentifikasi bahan aneh seperti apa butiran perak ini. Tapi Hanli tahu bahwa saat ini kemungkinan besar telah menyegel ki spiritual jauh di dalam gunung ini. Itu juga menjelaskan mengapa ranjau batu roh di pulau ini tidak pernah ditemukan oleh para kultivator kuno atau binatang iblis di laut. Setelah memastikan alasannya, Hani tidak menunda lagi saat dia melayang menuruni tangga batu lagi. Melihat ki spiritual dengan tingkat kemurnian yang begitu tinggi sudah muncul, Hani memperkirakan bahwa dia tidak mungkin jauh dari Zenithine. Seperti yang diduga, setelah melakukan perjalanan ke bawah untuk sekitar 500 hingga 600 kaki lebih, sinar cahaya putih muncul di sudut di depan. Lebih jauh, suara percakapan bisa didengar dengan tidak jelas. Mungkinkah Zenithine tidak sendirian? Mata Hani menyipit saat perasaan aneh mengalir di hatinya. Namun pada tingkat kekuatannya saat ini, bahkan jika orang-orang yang berbicara dengan Zenithine adalah santo agung legendaris dari 6 jalan dan Wangsangu, dia masih tidak perlu takut. Dengan demikian, dia segera bergegas maju dan mengitari sudut dalam sekejap. Setelah melakukannya, dia muncul di pintu masuk ke ruang batu. Pintu batu ruangan itu dibiarkan terbuka, dan cahaya putih redup terpancar dari dalam.
Hani terkekeh dingin saat dia menjentikan jari ke pintu batu. Dua baut besar petir keemasan melesat keluar tanpa suara, membagi pintu batu menjadi 4 bagian. Tubuh Hani kemudian bergoyang ketika dia muncul langsung di dalam ruang batu. Pada saat yang sama, dia mengalihkan pandangannya ke sudut tertentu dari ruang batu. Ada seorang kultivator berjubah hitam dengan mata panjang dan sempit berdiri di sudut itu. Dia memegang tangannya di belakang punggungnya, dan dia menatap Hani dengan mulut terbuka lebar dan ekspresi heran di wajahnya. Pria itu tidak lain adalah Zenithine. Sebuah bola api yin hitam melayang di atas meja batu di depan Zenithine. Di dalamnya ada jiwa baru lahir emas yang samar. Zenithine menggunakan api yinnya untuk menyiksa jiwa baru lahir dan tidak ada orang lain di ruang batu. Hanli, setelah beberapa saat tanpa aktivitas yang mengejutkan, Zenithine segera mengenali Hanli, di mana ekspresi gembira muncul di wajahnya. Dia telah merindukan kuali surgawi untuk waktu yang lama. Dengan demikian, Zenithine segera menyapu lengan baju di udara, mengirim ledakan ki iblis hitam melonjak keras. Ki jahat berubah menjadi piton raksasa hitam pekat sebelum menerkam ke arah Hanli. Hani tertawa dingin ketika melihat itu saat dia mengangkat satu tangan. Sebuah petir meletus dari lengannya saat busur tebal petir emas menyilaukan muncul. Dia membentangkan jari-jarinya dan naga kilat emas melesat keluar dari lengannya, berbenturan langsung dengan piton hitam yang mendekat. Petir surgawi penakluk iblis. Hati Zenithine tersentak kaget saat melihat itu. Dia segera mencoba membuat segel tangan lain, tetapi sudah terlambat. Naga emas itu melemparkan dirinya sendiri ke piton hitam, menciptakan ledakan besar. Cahaya keemasan menyala, dan tubuh piton hitam itu diselimuti oleh busur petir emas yang tak terhitung jumlahnya sebelum direduksi menjadi ketiadaan dalam sekejap mata. Kekuatan petir penakluk iblis pada iblis jahat bukanlah lelucon. Sedikit kemarahan muncul di wajah Zenithine saat dia menepuk-nepuk kantong penyimpanan yang tergantung di pinggangnya. Jeritan nyaring meletus saat seberkas cahaya merah dengan panjang sekitar 1 kaki ditembak keluar dari kantong penyimpanan. Itu melintas di udara sebelum tiba tepat di atas kepala Hanli, di mana itu berubah menjadi pedang merah tua dan jatuh ke bawah. Sebelum pedang bahkan mulai turun, bau darah dan kengerian datang ke Hanli terlebih dahulu. Ekspresi Hani menjadi gelap saat dia memiringkan kepalanya ke belakang dan tiba-tiba membuka mulutnya, mengirim pedang emas kecil terbang ke atas. Dentang nyaring terdengar saat cahaya keemasan dan merah tua terjalin satu sama lain. Pedang merah kemudian melepaskan tangisan kesedihan sebelum diiris menjadi 2 oleh pedang terbang emas. Mengikuti 2 bagiannya langsung jatuh ke tanah. Mustahil. Ekspresi Zenithine berubah drastis setelah melihat itu, dan kegembiraan yang mengaburkan penilaiannya segera dihilangkan. Di dalam ruang batu, pembatasan indera spiritual seseorang tidak memiliki efek, jadi dia segera mengirim indera spiritualnya menyapu Hanli. Di mata Hanli, Zenithine sudah mati, jadi dia tidak perlu baginya untuk menyembunyikan basis kultivasinya. Karena itu, dia mengedarkan kekuatan sihirnya dengan sembrono meninggalkan seluruh tubuhnya. Setelah mendeteksi basis kultivasi Hanli, serangkaian ekspresi spektakuler melintas di wajah Zenithine. Dia awalnya goyah sebelum ekspresi bingung muncul di wajahnya, diikuti oleh keraguan dan sedikit ngeri. Ketika dia menggunakan indera spiritualnya untuk memverifikasi basis kultivasi Hanli lagi, wajahnya segera berubah pucat pasi. "Kamu sudah mencapai jiwa baru lahir Tapahir." Zenithine meludah melalui giginya yang menggertak saat seluruh tubuhnya langsung basah oleh keringat dingin. Hanli mulai mengingat kejadian di masa lalu, dan niat membunuh yang kuat menggenang di dalam hatinya ketika dia berkata dengan suara dingin, apa gunanya pengetahuan itu bagimu? Sebenarnya lebih baik mati sebagai orang bodoh. Mengingat saat kau mengejarku tanpa henti untuk mencoba mengambil kuali surgawiku, sudah sepantasnya aku membunuhmu dengan kuali ini." Dia kemudian membuka mulutnya dan bola cahaya biru ditembakkan, berputar di tempat sebelum mengungkapkan dirinya sebagai kuali kuno kecil. Itu tidak lain adalah kuali surgawi. Zenithine tercengang oleh kenyataan bahwa Hani telah berkembang ke tahap akhir jiwa baru lahir. Dan bahkan sekarang dia masih merasa seolah-olah dia dalam mimpi.
Namun dia tahu bahwa dia berada dalam situasi yang sangat berbahaya setelah menyaksikan Hani memanggil kuali surgawi, dan dia pasti tidak akan menyerah. Jadi dia menggertakkan gigi dan tiba-tiba berputar di tempat. Semburan Yinki hitam pekat keluar dari tubuhnya, meliputi sebagian besar ruang batu dalam sekejap mata. Pada saat yang sama, sosok hantu yang mengintimidasi mulai muncul dalam kabut hitam di tengah semburan pekikan yang mengerikan. Zenithine melepaskan seni iblis Yin mendalamnya dengan sekuat tenaga, sambil juga merilis 18 mayat surgawi yang telah disempurnakan selama beberapa abad. Namun dia tidak berani menyerang Hani dengan ki jahat, yang membuatnya agak ragu-ragu tentang bagaimana melanjutkan. Sebagai tanggapan, Hani hanya tertawa kecil. Meskipun hampir seluruh ruang batu telah dipenuhi dengan ki iblis mendalam, dia masih bisa melihat semuanya dengan sangat jelas menggunakan mata rohnya. Dengan demikian, dia tidak membuang waktu dengan kata-kata, dan jarinya menunjuk ke kuali surgawi di depannya. Cahaya biru melintas di atas permukaan kuali saat gumpalan benang biru melengkung ke depan. Tampaknya tidak ada akhir untuk benang biru, dan mereka membentuk jaring biru besar dalam sekejap mata sebelum melayang di udara. Hati Zenithine merosot setelah melihat itu, dan dia segera mulai mengucapkan mantra. Proyeksi iblis di dekatnya melintas, dan 18 mayat surgawi tersebar keluar dari awan Yinki, langsung menuju ke atas sambil menggapai-gapai lengan mereka dalam upaya merobek jaring biru. Hani memandang tanpa ekspresi saat dia menjentikan jari ke arah kuali kecil di depannya. Dentang samar terdengar, dan cahaya menyilaukan tiba-tiba meletus dari jaring biru. Lapisan api glasial biru tiba-tiba muncul di bawah jaring, sebelum berubah menjadi selusin burung api biru mengkilap yang semuanya terbang menuju mayat yang mendekat. Mayat surgawi bahkan tidak mendapatkan kesempatan untuk mengucapkan satu suara pun sebelum mereka dirubah menjadi 18 patung es menyeramkan oleh api biru. Patung es kemudian jatuh dari atas dan hancur berkeping-keping. Pada saat ini, utas di jaring biru tiba-tiba bergetar ketika bola api biru berukuran kepalan tangan yang tak terhitung jumlahnya meluncur ke arah ki jahat di bawah. Kabut hitam itu berjatuhan dan melonjak hebat sebelum berubah menjadi ular sanca hitam yang tak terhitung jumlahnya yang bangkit untuk memenuhi bola api yang turun. Segera setelah keduanya bersentuhan satu sama lain, bola api biru meledak pada tumbukan, mengirimkan hamparan luas dari kabut glasial biru yang menyebar melalui seluruh ruang batu. Suhu di ruang batu segera turun ketika lapisan es tebal muncul di dinding, lantai, dan langit-langit. Dalam sekejap mata, ruang batu telah sepenuhnya berubah menjadi es. Ular hitam tidak berdaya di hadapan kabut es biru, dan dikurangi menjadi patung es yang tak terhitung jumlahnya, yang kemudian hancur menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan kabut glasial biru kemudian menaklukkan semua ki iblis yang tersisa, mengungkapkan sosok Zenithine yang tidak jelas di bawahnya. Dalam keadaan seperti itu, Zenithine pasti tidak akan bisa bertahan lama. Dia juga menyadari hal itu, dan dia segera melepaskan teriakan melengking, mengeluarkan manik hitam kehitaman dari mulutnya. Begitu manik muncul, Zenithine menggigit ujung lidahnya dan melemparkan seteguk esensi darah ke manik. Manik itu segera bergetar sebelum berubah menjadi bola api iblis. Bola api berputar dalam lingkaran di sekitar Zenithine sebelum berubah menjadi lapisan api hitam pekat yang melimutinya. Itu tidak lain adalah kartu truf Zenithine, mayat api surgawinya. Setelah melepaskan api ini, kepercayaan diri Zenithine sedikit pulih. Dia menyapu ki hitam yang tersisa sebelum berubah menjadi bola api hitam dan bergegas menuju pintu masuk ruang batu. Muncul seolah-olah dia akan melarikan diri untuk hidupnya. Mayat api surgawi benar-benar merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan. Setelah bersentuhan dengan api ini, kabut glasial biru mengeluarkan bunyi gedebuk dan tidak dapat membekukan Zenithine. Setelah beberapa kilasan, dia berhasil terbang keluar dari kabut glasial biru dan langsung muncul di dekat pintu masuk. Ekspresi Hani tetap tidak berubah saat melihat itu, tapi dia secara internal mengaktifkan teknik jejak artefaknya. Cahaya azure tiba-tiba meletus dari gerbang batu ketika benang biru yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari dinding di dekatnya, saling menjalin satu sama lain untuk menciptakan jaring yang tidak bisa ditembus. Hati Zenithine tenggelam saat melihat itu. Tepat pada saat itu,
Sensasi dingin tiba-tiba melonjak ke arahnya dari atas dan dia mendongak kaget dan ngeri. Sebuah lotus es raksasa muncul di atas jaring biru. Teratai seluruhnya berwarna biru dan sangat bersemangat dan indah. Lebih penting lagi, itu mencakup seluruh tubuh Zenithine di bawahnya. Sampah. Gelombang kejutan melonjak melalui hati Zenithine saat dia berusaha untuk bergegas keluar dari jangkauan bunga lotus. Namun tepat pada saat itu, gumpalan benang biru tiba-tiba meletus dari tanah di mana dia berdiri, mengikat dirinya dengan erat di kakinya. Akibatnya, Zenithine benar-benar tidak dapat melarikan diri. Benang biru lanjut ke betisnya, menjerat seluruh tubuhnya dalam sekejap mata. Api hitam masih mengamuk di sekujur tubuhnya, namun benang itu tampaknya benar-benar kebal terhadap api ini. Hampir pada saat yang sama, lotus es biru di atas mulai perlahan-lahan turun. Zenithine benar-benar ketakutan ketika melihat itu. Mayat api surgawinya memang cukup kuat, tapi tidak mungkin itu bisa menahan kekuatan api biru surgawi. Dalam situasi yang mengerikan itu, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan liontin batu giok hitam. Namun sebelum dia bisa melepaskan kekuatan harta itu, lebih banyak gumpalan benang biru melesat ke arahnya dari dekat. Liontin giok terjerat dalam sekejap. Hati Zenithine tersentak kaget, dan dia buru-buru berusaha mengaktifkan liontin giok dengan indera spiritualnya. Namun benang biru di sekitar liontin hanya melintas dan hubungannya dengan hartanya terputus. Benang biru kemudian menyeret liontin giok ke arah kuali surgawi. Benang dan liontin giok melintas dan keduanya terserap ke dalam kuali. Ekspresi keputusasaan muncul di wajah Zenithine setelah melihat itu. Dia melepaskan mayat api surgawinya dengan sekuat tenaga dan memanggil dua harta karun lainnya untuk menahan lotus, tetapi perjuangannya pada akhirnya terbukti sia-sia. Begitu lotus es biru mulai turun, lapisan api biru meletus dengan lotus di bagian paling tengah. Segera setelah mayat api surgawi Zenithine bersentuhan dengan api es surgawi, mayat api surgawi segera dibengkokkan dan dihancurkan. Mengikuti serangkaian ledakan keras, mayat api surgawi direduksi menjadi keadaan menyedihkan dan tampaknya berada di ambang kehancuran. Selama periode waktu ini, Zenithine dengan cepat melepaskan beberapa teknik rahasia untuk mencoba dan berjuang bebas dari benang biru yang mengikat tubuhnya. Tapi semuanya sia-sia. Ketika gumpalan terakhir mayat api surgawinya dihabisi, bunga lotus biru akhirnya turun. Meskipun Zenithine berjuang keras, dia benar-benar diselimuti kekuatan gletser dan benar-benar beku. Seluruh tubuhnya terbungkus dalam balok es biru setinggi beberapa puluh kaki, dan ekspresi shock dan ngeri masih melekat di wajahnya. Dari dimulainya pertempuran sampai Zenithine ditangkap, Hani tidak menggunakan harta apapun selain kuali surgawi, dan dia bahkan tidak bergerak satu langkah pun dari tempat dia berdiri. Setelah Zenithine disegel dalam es, Hani tertawa dingin ketika dia menjentikan jari ke kuali lagi. Semua benang biru di ruang batu bergetar secara serempak sebelum kembali ke kuali sebagai seberkas cahaya, sementara cahaya spiritual melintas tanpa henti di atas permukaan kuali. Hani segera membuka mulut setelah melihat itu, menelan kuali kembali ke perutnya. Dia kemudian mengalihkan perhatiannya ke Zenithine yang terperangkap dalam balok es biru, dan dia terkekeh ketika sedikit senyum muncul di wajahnya. Namun matanya sangat dingin dan benar-benar tanpa emosi. Hani melayang ke patung es biru dan suara dering meletus dari lengan bajunya saat selusin pedang terbang emas melesat maju. Pedang terbang itu berputar di udara sebelum memanjang sampai beberapa kaki panjangnya. Mereka kemudian mengarahkan ujung-ujung tajam mereka pada patung es biru dari segala arah. Tampak seolah-olah mereka akan benar-benar memotong-motong tubuh Zenithine. Tunggu rekan Dawisan, seluruh keluargaku dibantai oleh pria itu. Bolehkah saya mendapat kehormatan mengakhiri kehidupan orang itu? Suara yang akrab bagi Hani tiba-tiba terdengar dari sudut ruang batu. Hani bergerak ketika dia menangkap momentum pedangnya yang terbang dan berbalik ke arah sumber suara. Cahaya keemasan tiba-tiba berkilauan di bawah lapisan es tebal ketika kepalan kecil menghancurkan jalannya melalui es, menyebabkan es itu pecah. Jiwa baru lahir emas muncul dari dalam es sebelum naik ke udara dan menatap langsung ke Hani. Manhusi? Baru saat itulah Hani memperhatikan penampilan fisik jiwa baru lahir.
sebuah penemuan yang cukup mengejutkan. Jika ingatannya benar, Manhusi hampir mencapai akhir masa hidupnya ketika Hani terakhir melihatnya. Sekarang hampir 200 tahun telah berlalu, jadi dia seharusnya sudah meninggal. Jadi bagaimana mungkin jiwa baru lahirnya terus ada? Dan bagaimana dia ditangkap oleh Zenithine? Dalam kebingungannya, Hani mengesampingkan niatnya untuk membunuh Zenithine. Sebaliknya, dia mulai dengan hati-hati menilai jiwa baru lahir Manhusi. Tiba-tiba, dia mengangkat tangan dan berpura-pura meraih. Sebuah tangan biru besar muncul di atas jiwa baru lahir sebelum menukik ke bawah seperti kilat, segera menjerat jiwa baru lahir di antara 5 jarinya. Cahaya spiritual berkilauan di tangannya dan jiwa baru lahir sama sekali tidak bisa bergerak.